Pembuatan kaligrafi dari barang-barang atau bahan-bahan bekas seperti plastik, daun, dan sebagainya. Itu nanti kita akan manfaatkan untuk membuat kaligrafi. Nah, di tahap awal ini pengenalan. Jadi nanti ini memperhatikan apa yang Pak Guru ingin sampaikan untuk beberapa hari ke depan. Kemudian ada kontekstualisasi. Nanti anak-anak tuh besok ya kita jalan keliling, kita lihat kondisi sekolah kita ini, sampah mana yang paling banyak kita kumpulkan, kita pilah-pilah, kita pilih-pilih mana yang masih bisa didaur ulang dan mana yang belum dan tidak bisa dimanfaatkan kembali. Jadi besok kita jalan ya, seperti itu. Berkenaan tentang aksi, nanti Pak Guru akan bagikan beberapa kelompok. Tugasnya adalah membuat kaligrafi dari barang-barang bekas. Ya, dari daun-daunan, plastik, ada daun-daunan, bisa juga dari kertas. Ya, kita buat nanti kaligrafi. Ya, nanti ini tugas kelompok. Ya, masing-masing kelompok nanti akan tugas dan semuanya harus bisa. Kemudian ada refleksi, itu untuk mendapatkan hasil yang baik dan tidak cepat rusak, apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, di tahap awal ini Pak Guru hanya bisa sampaikan sampah. Ada yang tahu sampah itu apa? Apa sampah? Iya, kotoran. Oke, apa? Barang yang tidak bisa digunakan lagi. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Benda yang dibuang. Apa lagi? Yang busuk. Ada yang bisa dilakukan. Jadi sampah itu yang kalian sampaikan sudah benar. Jadi sampah ini adalah sisa. Sisa. Mau
makhluk itu yang sisa dari tumbuhan atau yang bukan dari tumbuhan? Yuk. Jadi sampah itu adalah sisa dari suatu produk atau barang yang tidak digunakan lagi, dan itu yang kita mau pakai nanti. Jadi sampah ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang bagaimana? Ada yang tahu? Organik, organ berkenaan dengan sampah tumbuhan. Apa saja itu? Sisa makhluk hidup apa itu kira-kira? Apa contohnya? Iya, kulit pisang, betul. Apa? Contohnya itu. Kulit rambutan, apa? Daun, betul. Biji durian. Ada duriannya. Yang penting jangan daging duriannya yang dibuang ya. Kulit pepaya. Jadi semua sisa dari tumbuhan yang makhluk hidup itu namanya organik. Bahkan kotoran tadi juga. Jadi organik yang alami dari tumbuhan, dari hewan, dan dari manusia. Itulah organik. Kemudian ada namanya sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa dipakai lagi dan sulit terurai selain dari makhluk hidup. Botol, plastik, kaleng, styrofoam, botol plastik, galon, ban, besi, dan banyak lagi selain makhluk hidup yang bisa kita jumpai dimanapun. Dan itu tidak bisa diurai. Maksudnya adalah kalau barang itu dibuang bukan pada tempatnya, itu akan begitu. Jadi ini adalah contoh dari potongan-potongan plastik. Ini gaya ini ya. Ya, deterjen. Kalau kita kan di sini banyak kayak macam apa yang paling banyak sampah dan bisa dipotong kecil-kecil nanti dibuatkan kaligrafi. Apalagi? Jadi sampah-sampah itu bisa kita gunakan nanti. Oke. Jadi ini adalah proyek yang akan kita kerjakan nanti. Jadi nanti ini kerja kelompok ya. Nanti Pak Pur akan buat sekitar 4-5 kelompok di Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, ini dia. Insyaallah kita ketemu di besok lagi, besok hari. Kita akan selesaikan lagi tahap berikutnya. Mudah-mudahan anak semua tidak bosan dengan baru terus. Ya. Jadi sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita harus tahu
selain sampah itu yang menghasilkan bau yang tidak sedap, pemandangan yang tidak bagus, ternyata sampah memiliki manfaat yang lain selain itu. Ya, baik. Apa itu manfaatnya? Pertama adalah sebagai pupuk organik untuk ternyata ya, tapi tidak semua sampah ya, hanya sampah-sampah yang dari tumbuhan, dari binatang, ya itu yang bisa digunakan untuk pupuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber humus. Ketiga, dapat didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Nah, inilah nanti akan kita lakukan dalam proyek nanti. Kemudian yang keempat adalah dapat dijadikan bahan bakar alternatif, ya, bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang lain. Kemudian yang kelima dapat dijadikan sumber listrik. Itu nanti, tapi harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Apa dampak dari sampah? Yang pertama adalah sampah plastik sulit terurai. Tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Sulit terurai dalam artian itu tidak bisa diuraikan oleh tanah sehingga bentuknya seperti terus. Ya. Kemudian plastik mengancam kelestarian satwa laut. Banyak terjadi di laut. Itu ikan mati, terus binatang yang langka itu banyak yang terjerat sama plastik atau gitu. Ya. Kemudian sampah plastik dapat mempengaruhi tanah. Jadi kalau kita melihat di daerah penampungan sampah itu tanahnya itu tidak stabil. Jadi kapan ada gempa dia akan longsor. Karena tidak kuat tanahnya. Dan sampah plastik merusak ekosistem tanah. Kalau banyak sampah plastik atau yang sejenis logam lainnya, itu tanaman atau tumbuhan akan susah tumbuh. Kemudian plastik merusak rantai makanan. Rantai makanan itu sumber makanan seluruh makhluk itu adalah tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak bisa tumbuh di tanah gara-gara banyak plastik, maka kita akan terancam. Pak, saya nggak makan tumbuhan, saya makan sapi, saya makan ayam. Emang ayam sama sapi makan apa? Tumbuhan. Ya. Menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia jelas, menyebabkan polusi udara. Ya, ini cara mengurangi sampah. Ya, berhenti memakai alat makan cepat saji. Ya, seperti apa itu? Tempat. Bukan tempat. Itu yang paling banyak. Dan membeli makanan yang kemasan. Makanya sekarang kalau makanan cepat saji itu dia lebih cenderung ke kertas. Kertas masih bisa dimanfaatkan kembali. Ya, digiling kembali, diubah lagi jadi kertas. Tuh ya. Stop membeli air minum kemasan. Bawa. Apa namanya? Belanja untuk kedai besar, bawa box pribadi atau tempat makanan keluar bekal dan seterusnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Beri
hari ini kita punya tugas banyak ya. Jadi mulai dari mengumpulkan sampah yang akan kita berdayakan, akan kita manfaatkan untuk proyek kita. Dan yang penting adalah anak sekalian harus bekerja sama. Hari ini Pak Guru sudah bagi menjadi 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok nanti harus bekerja sama dengan baik sampai tugasnya selesai. Ya, jadi tidak ada yang saling melihat saja, tapi semuanya harus bergerak, semuanya harus bahu-membahu bagaimana proyeknya nanti bisa selesai dengan baik. Paham anak sekalian? Insyaallah kita akan mulai. Oke. Di papan tulis, Pak Guru sudah bagi menjadi 3 tugas yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Malik, nanti dikerjakan oleh kelompok 1. Kemudian Assalam Maha Sejahtera itu dikerjakan oleh kelompok 2, dan Al-Mu'min Maha Memelihara dikerjakan sama kelompok 3. Nah, hari ini Pak Guru sudah siapkan 2 tong sampah. Ya, 2 tong sampah. Jadi tong sampah ini nanti kita masukkan, kita ambil sampah yang ada di sekitar kita. Ya, kita masukkan sesuai dengan jenisnya. Jadi ada 2 jenis. Ada organik dan anorganik yang lalu sudah kita bahas sama-sama. Oke, paham sampai sini langsungnya? Oke, terima kasih. Kita akan mencoba untuk keliling sekitar sekolah. Kita akan kumpulkan sampah yang termasuk organik dan anorganik. Oke, are you ready? Ya. Lagi plastik. Ya, kasih. Apa dia nih? Kalau ini apa dia? Ya lagi. Apa dia ini? Ada ini silakan. Setelah kita tadi berkeliling sekitar sekolah, lingkungan sekolah, kita sudah mengumpulkan beberapa bahan yang kita butuhkan, baik itu sampah yang organik maupun sampah anorganik. Sudah ada dalam tong sampah kita. Sebelum kita mulai, kita siapkan dulu alat-alat kita semua. Silakan dikasih naik alatnya. Kelompok sini yang dulu daun silakan. Sini ya. Tulangnya. Orang.
pakai ini. Iya. Tembakan kanan. Bisa warna-warni, bisa misalnya warna apa coklat semua apa. Misalnya nanti yang mengkilat apakah bisa ini kecil entah misalnya yang ini pakai tulisan yang mengkilat. Kasih minyak coklat daun. Untuk tugas kita hari ini sampai di situ saja belum. Insya Allah besok kita akan sempurnakan kembali kita punya tugas. Jadi besok setelah kita selesaikan ini, kita akan mencoba untuk bagaimana karya kita itu bisa tahan lama. Ya, salah satu contohnya adalah kita bisa buatkan bingkai nanti. Insya Allah bingkai ini terbuat dari karton atau kardus. Oke? Sekian begitu ya. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi. Oke? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, satu orang dipimpin doa. Oke, silakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Inovasi berbudaya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita mulai dulu dengan doa dipimpin oleh salah satu temannya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi betapa penting selalu kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Dengan doa kita berharap Allah akan memudahkan ilmu pengetahuan kepada kita dan tentunya kita dapat pemahaman yang lebih luas. Baik, hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Hadir semua ya? Siapa? Akila sakit. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan sesi terakhir kita. Jadi yang lalu kita sudah sama-sama menyelesaikan tugas ya, dan hari ini kita akan akhiri tugas itu dengan bagaimana tugasnya supaya lebih awet ya, lebih cantik lagi. Coba mana tugasnya? Oke, turun kembali. Nanti tugas itu akan diselesaikan agar lebih cantik lagi, kemudian agar lebih tampilannya lebih menarik. Nanti kita akan siapkan, Ibu sudah siapkan kartun beberapa ini. Nanti silakan. Ini nanti kita akan buat menjadi bingkai. Ya. Setelah nanti kita bingkai, kita punya karya, kita akan gantung di sudut-sudut dinding di mana yang kita mau tempelkan nanti. Bisa? Alatnya sudah ada semua? Bahannya sudah ada? Oke, terima kasih Pak Guru bagikan. Silakan.
Wabarakatuh.